Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dari kelas 10 IPS 1. Oke, di sini saya mau menjelaskan apa aja sih yang termasuk ke dalam hasil budaya manusia peraksara. Namun, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jadi, pembagian zaman peraksara berdasarkan zaman arkeologi itu terbagi menjadi dua bagian. Oke, yang pertama adalah zaman batu. Yang kedua adalah zaman logam. Oke, jadi yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan dari batu di samping kayu dan tulang. Jadi, tentu saja zaman batu ini terjadi sebelum manusia mengenal logam. Nah, ternyata di zaman batu ini terbagi lagi menjadi 4 bagian loh. Apa aja sih? Oke, yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Dan yang keempat adalah zaman Megalitikum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini disebut juga dengan sebutan zaman batu tua. Kenapa ini disebut dengan zaman batu tua? Oke, karena zaman dahulu hampir semua peralatan untuk kegiatan sehari-hari manusia kayak perabotan rumah, alat berburu, dan lainnya dibuat dari batu loh. Nah, jadi di zaman Paleolitikum ini juga terbagi menjadi dua kebudayaan. Apa aja sih? Oke, yang pertama adalah kebudayaan Pacitan dan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Ditemukan oleh Van Koningswald. Alat yang ditemukan pada kebudayaan ini adalah kapak genggam, yaitu kapak tak berbingkai yang digenggam dengan cara digenggam. Oke, ini dengan digenggam ya. Nah, kapak yang kedua adalah kapak parimbas atau cover dan lainnya. Oke, hasil kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Kebudayaan ini ditemukan pada lapisan Pleistosen atas. Satu hal yang hanya bisa ditemukan di daerah Ngandong, yaitu alat-alat dari tulang dan tanduk binatang loh. Nih, apa aja sih? Oke, yang pertama adalah plek, kapak genggam, dan juga kalsedon. Oke, kapak genggam adalah alat yang terbuat dari tanduk rusa yang sudah diruncingkan terlebih dahulu. Dan plek adalah alat-alat serpih berukuran kecil yang terbuat dari tulang. Lanjut ke zaman batu yang kedua, yaitu Mesolitikum atau disebut juga dengan zaman batu tengah atau Madia. Kenapa sih ini disebut juga dengan zaman batu tengah atau Madia? Oke, karena zaman Mesolitikum ini lebih maju daripada zaman Paleolitikum. Oke, apa aja sih hasil budaya dari Mesolitikum? Oke, yang pertama adalah Ebisurus yang merupakan gua yang digunakan sebagai tempat tinggal untuk berlindung dari panas maupun hujan loh. Tapi ada lagi yang kedua nih. Apa tuh? Kijakimaringger, yaitu merupakan sampah daur ulang atau tumpukan kulit kerang dan siput yang menggulung selama beribu-ribu tahun sehingga membentuk seperti bukit. Oke, lanjut ke zaman batu yang ketiga, yaitu zaman Neolitikum atau disebut juga dengan zaman batu muda. Kenapa ini zaman batu muda? Oke, karena zaman ini tingkat atau fase kebudayaan yang ada dalam zaman prasejarah ini mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan. Apa aja sih hasilnya? Oke, hasil kebudayaannya yang pertama adalah kapak persegi. Alat ini ditemukan oleh von Heinz Kolder, diberi nama kapak persegi
karena bentuknya yang persegi panjang dan trapesium. Kapak ini dibuat dari batu persegi. Kapak tersebut dipakai untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan melaksanakan upacara. Oke, selain kapak persegi ada juga kapak lonjong, perhiasan, mata panah, anyaman, gerabah, tembikar, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke zaman yang terakhir di zaman batu, yaitu zaman megalitikum. Ini disebut juga dengan zaman batu besar. Kenapa disebut sebagai zaman batu besar? Karena waktu itu manusia masih hidup memakai batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Namun, ini megalitikum itu terbagi menjadi dua loh. Ini dua. Yang pertama adalah zaman tua. Zaman tua ini menghasilkan kebudayaan yaitu Punden Berundak. Punden Berundak ini merupakan bangunan dari batu besar yang bertingkat-tingkat. Ada lagi loh, yaitu menhir. Menhir adalah tugu atau tihang yang didirikan untuk upacara mengharmoniskan arwah nenek moyang. Menhir biasanya dijadikan sebagai lambang atau tanda peringatan roh nenek moyang. Oke, yang kedua adalah zaman megalitikum muda. Apa aja sih hasil kebudayaannya? Oke, yang pertama adalah dolmen. Dolmen ini merupakan meja besar yang dipakai sebagai tempat sesaji atau bisa juga buat pemujaan roh nenek moyang. Nah, yang kedua adalah sarpagus. Sarpagus merupakan bangunan yang berbentuk palung atau lesung yang mempunyai penutup. Dan masih ada kubur batu, waruga, dan lain-lain. Oke, kebetulan banget nih di zamannya terakhir ini, zaman logam, tidak terbagi-bagi lagi ya, jadi hanya satu saja, yaitu zaman logam atau disebut juga perunggu atau perundingan. Namun di Indonesia, zaman logam ini dikenal dengan zaman perunggu. Menurut von Henne Gunda, pendukung kebudayaan perunggu yaitu Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, kebudayaan perunggu Indonesia ini diantaranya yang pertama adalah kapak corong. Kapak corong ialah kapak yang memiliki bagian tangkai yang menyerupai corong, bagian tajamnya menyerupai kapak batu. Ada lagi, yaitu nekara perunggu, becana perunggu, perhiasan perunggu, gerabah, dan yang lainnya. Oke, hasil kebudayaan manusia praksara. Oke, sebelum saya tutup, saya mau mengutarakan kenapa sih saya memilih menyampaikan materi hasil kebudayaan manusia praksara. Oke, karena saya ingin menyampaikan materinya, karena materinya ini sangat menarik banget, sangat menarik untuk dijelaskan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.